Kami bersyukur ya Tuhan, karena di pagi indah ini kami boleh mendapat kesempatan berupa rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi, di mana Kau himpunkan kami hamba-hamba-Mu, anak-anak ketebusan-Mu, untuk kami boleh memulai hari ini dalam seminar penutupan kami ada di hadirat Tuhan. Dan ini tanda kami menaruh harap dan mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, sebelum kami masuk jauh di dalam setiap rangkaian acara kami sepanjang hari ini, bahkan penyambutan Pak Menteri sebentar, kami ingin mengalaskan semuanya di dalam takut akan Tuhan dan mau mendengarkan akan firman-Mu yang selalu kami butuhkan. Maka berfirmanlah Bapa, sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, dan biarlah Tuhan membuka pikiran, menerangi mata hati, dan memberikan roh hikmat dan wahyu-Mu sepanjang pemberitaan ini berlangsung. Di dalam pimpinan Roh Kudus-Mu kami berdoa, dan hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Bersama kita semua katakan, amin. Silakan duduk. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, saya mau ajak kita membuka Yeremia pasal 3 ayat 15. Yeremia pasal 3 ayat yang ke-15. Kalau Bapak Ibu sudah buka, bersama saya kita akan baca satu ayat ini untuk melandasi renungan pagi kita ini. Sama-sama kita membacanya. 2, 3. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Sekali lagi dikatakan, aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku, kata Tuhan. Mereka itu akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Kalau kita bicara latar belakang konteks ayat ini, maka itu dapat kita lihat pada judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Umat yang akan datang di Sion. Berarti pola penggembalaan yang disampaikan itu bukan untuk umat Israel ketika itu, tapi untuk suatu umat baru yang akan datang di Sion. Kalau kita telusuri apa yang dimaksudkan, atau siapa atau kelompok atau golongan mana yang Tuhan maksud lewat nubuatan Nabi Yeremia itu, maka kita dapati itulah suatu umat bagi namanya, jemaat Tuhan Yesus Kristus, yang dibangun oleh Yesus sendiri ketika Yesus naik ke sebuah bukit dan berkata, setelah dia memilih dari antara orang banyak 12 orang menjadi muridnya, lalu dia berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam label kita setelah di Antioquia disebut dengan kekristenan, maka kekristenan harus mengalami pola penggembalaan seperti ini. Penggembalaan dengan pengetahuan dan pengertian. Sekali lagi, penggembalaan dengan pengetahuan dan pengertian. Itu sudah menjadi ketetapan pola pastoral atau untuk jemaat yang akan datang di Sion, yaitu saya yakini betul adalah kekristenan itu. Kita ini. Sehingga tidak digembalakan lagi umat Tuhan yang sekarang itu seperti penggembalaan yang harus dilakukan oleh Israel ketika itu. Sebuah kantong kulit yang baru dengan anggur yang baru. Inilah kita. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, konteksnya apa yang saya ingin ceritakan di sini adalah bahwa ketika kita berkata amin terhadap ayat ini, maka konsekuensinya semua sistem penggembalaan harus berbasis ini. Umat Tuhan itu punya hak digembalakan dengan pengetahuan dan pengertian. Artinya umat Tuhan itu punya hak untuk tahu dan mengerti firman Tuhan. Untuk tahu dan mengerti
rencana Tuhan, kehendak Tuhan, itu hak umat Tuhan. Para gembala punya kewajiban harus memberitahu dan membuat umat Tuhan itu mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Karena bagaimana mereka bisa melakukan firman Tuhan dalam hidup mereka kalau mereka tidak tahu dan tidak mengerti kebenaran firman Tuhan itu. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, STT hadir, Sekolah Tinggi Teologi itu hadir untuk menjadi wadah discipleship, pemuridan bagi umat Tuhan, tetapi juga khususnya bagi orang-orang yang mendapat panggilan untuk mengejawantahkan yang namanya amanat agung Tuhan Yesus Kristus, supaya segala bangsa dimuridkan bagi Kristus. Habis itu mereka digembalakan. Digembalakan artinya supaya mereka dipelihara sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dan kalau boleh tidak boleh ada satu jiwa pun terhilang. Maka akan menjadi aneh ketika seorang gembala yang menggembalakan umat Tuhan tapi tidak punya pengetahuan, tidak punya pengertian akan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya seorang gembala perlu sekolah, perlu dimuridkan. Dan pemuridan yang berkualitas adalah pemuridan yang betul-betul mencapai apa yang dimaksud dengan kualitas atau mutu seorang hamba Tuhan yang oleh dia Tuhan dimuliakan dan umat yang digembalakan diberkati. Dan bahkan bagi bangsa di mana gereja itu berada mengalami berkat Tuhan karena kehadiran gereja itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya tidak berpanjang lebar tetapi saya ingin menegaskan kepada kita, pola penggembalaan di akhir zaman ini adalah pola penggembalaan dengan pengetahuan dan pengertian. Kalau saya mau bangun sebuah istilah, pastoral edukatif, edukasi pastoral. Nah, itu sebabnya mestinya setiap STT itu sudah punya kurikulum berbasis pastoral edukatif dan edukasi pastoral. Karena tujuan STT sebenarnya dibangun adalah untuk melatih orang-orang pilihan supaya mereka dapat efektif di ladang Tuhan. Supaya mereka boleh turut mengemban amanat agung Tuhan. Memberitakan Injil ke seluruh dunia. Memuridkan mereka yang telah dimenangkan, menggembalakan mereka sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Kiranya ini bisa menjadi inspirasi buat kita, sehingga kita yang juga ada di dalam sektor penggembalaan, pendidikan, boleh meningkatkan kualitas kita terus. Seorang pendeta tidak boleh puas dengan keberadaannya sekarang, dia harus mengupgrade dirinya, kualitasnya. Kualitas pelayanan, kualitas pengetahuan dan pengertian wawasan, terutama kualitas pemahaman Alkitabiahnya. Dan semoga ini bisa menjadi berkat bagi kita. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena pagi ini kami boleh mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu, di mana kami diteguhkan lagi, kami dikuatkan lagi, orientasi kami dikembalikan, bahwa kami hadir di dalam kancah pemuridan umat Tuhan. Persiapan, perlengkapan yang harus diberikan bagi orang-orang yang terpanggil untuk menatalayankan kebenaran firman-Mu secara baik dan benar, sehingga memenuhi kebutuhan akan penggembalaan dengan pengetahuan dan pengertian. Supaya ketika umat-Mu tahu kebenaran firman-Mu, seperti yang dikatakan dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 32, mereka akan mengetahui kebenaran dari firman-Mu, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan mereka. Dan kalau kebenaran itu ada di antara kami, umat-Mu, bahkan berdampak kepada bangsa di mana kami berada, maka seperti Yesaya 32 ayat 17 berkata,
Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Itu sebabnya beri kami kekuatan, hikmat untuk bisa hidup dalam kebenaran firman-Mu ini, merealisasinya dalam kehidupan nyata kami Tuhan. Supaya oleh kami, oleh umat-Mu, nama Yesus Tuhan dimuliakan dan dimasyhurkan. Dan seluruh bangsa di mana kami berada diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan sepanjang hari ini di dalam rangkaian acara supaya Tuhan campur tangan, Tuhan memimpin dan bimbing pimpin Pak Menteri kami supaya tiba di tempat dengan tidak kurang satu apapun Tuhan. Dan biarlah bersama-sama dengan kami bersukacita dalam acara BMPT KKI Conference ini. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur serta menyambut firman-Mu. Haleluya. Bersama kita semua katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan.